Sekarang hadis nomor 99 dalam Riyadhus Shalihin. Sudah 99 loh. Hampir 100 malah hari ini. Lumayan juga itu. Atau hadis nomor 5 dalam bab mujahadah. Jadi kita membahas bab mujahadah, hadisnya nomor 5. Tapi dalam keseluruhan Riyadhus Shalihin ini nomor 99. Sudah ketemu al-khamisu an Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat. Jadi kalau perempuan pakai ta ya, qalat itu menunjukkan perempuan, namanya ta, taknis, tak perempuan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila. Idza dakhala al-ashru ahyal laila. Wa ayqadha ahlahu. Wa jadda wa shaddal mizara. Wa jadda wa shaddal mizara. Mizara ya. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah perempuan itu ghair munsharif, maka dibacanya meskipun pakai ada huruf jar an, dibacanya an Aisyah karena patahnya nasabnya pakai patah, jarnya pakai patah. Tidak menerima kasroh. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Annaha qalat, sesungguhnya haknya kembali ke Aisyah ya. Sesungguhnya Aisyah qalat berkata, qalat telah berkata ya. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhalal ashru, idza apabila dakhalal ashru. Dakhala fi'il madhi ya, fi'il madhi. Al ashru, hari atau malam 10 hari terakhir Ramadan maksudnya di sini. Di sini al ashru itu 10 hari Ramadan. Al ashru idza apabila dakhala masuk, siapa yang masuk al ashru 10 hari Ramadan. 10 hari Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Ahyal laila, dari ahya yuhyi. Ahya yuhyi, menghidupkan artinya. Ahya, dia menghidupkan al-laila, malam. Maf'ul bih ya. Ahyal laila, dia menghidupkan malam. Wa aiqadha, dan dia membangunkan. Aiqadha, dia membangunkan. Asalnya istaiqadha yastaiqidhu. Istaiqadha yastaiqidhu. Kalau aku berarti astaiqidhu. Astaiqidhu minan naumi mubakkiran. Kalau aiqadha, membangunkan ahlahu, keluarganya. Wa aiqadha, membangunkan ahlahu, keluarganya. Wa jadda, dan sungguh-sungguh beliau, dan beliau sungguh-sungguh. Madaraman jadda wajada ya. Jadda wajada. Asalnya jadada, digomkan pakai tasdid jadi jadda nulisnya. Karena fi'il itu, kata kerja itu tidak ada yang dua, minimal tiga huruf minimal. Jadi kalau ada dua itu karena pasti ada, asalnya 3 juga tetap, cuman di idgham. Jadda. Karena double dipendekin aja, jadda. Bersungguh-sungguh, wasyadda, sama asalnya wasyadada asalnya. Syadda,
al-mi'zara. Syadda itu mengencangkan. Syadda mengencangkan, mi'zara itu ikat pinggang. Ini kan kiasan, wasyaddal mi'zara, mengikatkan, mengencangkan ikat pinggang. Itu sungguh-sungguh, semuanya gambarnya sungguh-sungguh semua. Ada jadda syaddal mi'zara, itu maknanya sungguh-sungguh, menunjukkan sungguh-sungguh. Kalau kita sing-singkan lengan baju, kalau kita mau maju, rambate rata hayu. Sing-singkan lengan baju kalau kita mau maju. Di an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya dia qalat berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila dakhala dia masuk, dakhala memasuki, tapi dakhala masuk ya, al asru 10 malam terakhir, 10 malam terakhir, ahyal laila, dia menghidupkan al-laila, malam, dia menghidupkan malam. Ini juga gambaran sungguh-sungguh. Wa aiqadha ahlahu, wa aiqadha, beliau membangunkan ahlahu, keluarganya. Ahla itu maf'ul bih, ahlahu mudhaf ilaih ya. Wajadda, dan dia sungguh-sungguh, wasyadda, dan dia mengencangkan, al-mi'zar, al-mi'zara maf'ul bihnya, syadda al-mi'zara. Syadda fa'ilnya itu dalam syadda itu mustatir ya. Dia mengencangkan al-mi'zara, itu maf'ul bihnya, al-mi'zara objeknya, ikat pinggang. Muttafaqun alaih. Atau tuh. Sekarang hadis ke-100. Hadis ke-100. Hadis ke-6 dalam bab mujahadah. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Di situ ada nggak penjelasan wa muradu al asrul awakhiru? Nggak ada ya, pakai terjemahan langsung ya. Nanti kita dalam penjelasan aja. Ya. Sekarang langsung ke 100 aja ya. As-sadisu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minul qawiyyu. Al-mu'minul qawiyyu. Di al-mu'minu mubtada diiringi dengan sifat al-qawiyyu. Al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat. Jadi kalau ada alif lam dua-duanya itu sifat, susunannya mausuf dan sifat. Mausufnya al-mu'minu, al-qawiyyunya sifat. Sifat dan mausuf. Khairun wa ahabbu ilallahi. Khairun wa ahabbu ilallahi. Minal mu'mini dha'ifi. Minal mu'mini dha'ifi. Wa fi kullin khairun. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billahi. Wasta'in billahi. Wala ta'jiz. Wala ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amala syaitani. Fa inna law taftahu amala syaitani. Fa inna law, ayo. Fa inna law Taftahu amalus syaitan. taftahu Amalas syaitan. Iya. Yang keenam ada an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Qala berkata, Qala bersabda siapa? Rasulullah. Kenapa dia baca dhammah? Karena posisinya sebagai fa'il dari qala. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mu'minu disebutnya itu maqulu qaulin. Setelah ada qala, pasti pokoknya setelah ada qala itu ada kutipan. Nah, kutipan itu sama dengan posisinya itu objek atau maf'ul bih. Maka disebut maqulu qaulin. Maqul itu sesuatu yang diucapkannya, isi ucapan. Biasanya dalam tanda kutip, kalau dalam tanda kurung boleh. Karena ada qala yang diomonginya apa? Nah, ini al mu'minu, orang beriman itu mubtada kan? Orang beriman iku utawi al mu'minu, utawi orang beriman al qawiyyu nang kuat sing kuat kok nang kuat. Al mu'minul qawiyyu, wong mukmin sing kuat ya, utawi orang beriman yang kuat, khairun itu lebih baik, wa ahabbu dan lebih dicintai. Ini dua-duanya isim tafdil. Tafdil itu superlatif, artinya paling. Seperti akbar, paling besar, itu superlatif itu. Itu tafdil, isim tafdil. Ba'id jauh, ab'ad lebih jauh. Qawi kuat, aqwa lebih kuat. Wajahnya af'al sama dengan akbar, af'al. Atau khairun juga sama, jadi fa'ilun. Khairun lebih baik, tabdil juga itu, khairun lebih baik. Wa ahabbu yuhibbu, yang mencintai, kalau ahabbu lebih dicintai, ilallah di sisi Allah, atau di sisi Allah di sini ya, ilallah bagi Allah, minal mu'mini daripada orang beriman, ad-dhaif yang lemah. Itu sifatnya ya, mu'mini ad-dhaif yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan di dalam dan pada semuanya, wa fi kullin dan pada semuanya, di sini maksudnya dua ini doang, orang mukmin yang lemah dan mukmin yang kuat. Wa fi kullin dan pada keduanya, dan pada semuanya, khairun ada kebaikan. Fi kullin pada keduanya atau pada semuanya, khairun ada kebaikan. Yang lemah juga ada kebaikannya. Cuma di sini kan lebih kuat, lebih baik. Baik juga, yang lemah juga baik aja semuanya. Orang mukmin itu baik semuanya, tapi orang yang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jadi wa fi kullin dan pada semuanya, khairun ada kebaikan. Yang dimaksud semua cuma mukmin dhaif dan mukmin kuat. Ikhris itu dari kata harasa, itu secara harfiah itu rakus. Tapi di sini berusahalah. Ihris, sungguh-sungguhlah. Ihris, bersungguh-sungguhlah. Alama, mengerjakan sesuatu. Di sini alama, mengerjakan sesuatu, yanfa'uka, yang memberi manfaat kepadamu. Ma, apa-apa, yanfa'uka, yang memberi manfaat kepadamu. Ini hadis menyuruh rajin. Jadi ikhris, bersungguh-sungguhlah. Secara harfiah tadi rakus dah, semangat kuat. Makanya kan ada judul tulisan yang ditulis oleh Muhammad Khatib itu, Al-Hirsu,
ala dawamil ukhuwah. Terjemahnya di situ apa? Semangat melazimkan, melanggengkan ukhuwah Islamiyah. Al-khirsu. Khirsu juga di dalam bab tertentu bisa bermakna rakus. Al-khirsu. Tergantung kata kalimatnya. Ada kan penghalang kebaikan. Laula khamsu hisolin, seandainya tidak ada 5 hal, lasaron nas kulluhum solihin, maka pastilah manusia itu semuanya baik. Mulai dari al-qanaatu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Ada yang kedua, al-hirsu fid dunya, atau rakus dalam urusan dunia. Al-khursu fid dunya ya. Al-hirsu ala dunia, hirsu itu ala ya. Hirsu itu ala. Rakus terhadap dunia. Al-hirsu ala dunia. Di situ rakus mananya. Tapi kadang-kadang kata-kata hirsu bisa dipakai untuk yang positif. Nah, di sini mah semangat. Ikhris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah. Ala ma yanfa'uk, mengerjakan apa-apa yang memberi manfaat kepadamu. Apa saja yang memberi manfaat kepadamu. Setelah maghrib itu 4, kata Al-Ghazali mah dalam Bidayah Hidayah. Nomor 1, jadi ngisi waktu kosong antara maghrib dan subuh dan duhur. Apa kira-kira? Ada 4 itu. Yang pertama taklim. Taklim nomor 1 urut. Kalau nggak bisa taklim, zikir. Baca Quran kayak tasbih, tahmid, zikir. Kalau nggak tahmid, zikir, melayani orang. Baru terakhir mencari nafkah untuk urutannya begitu. Nah, tapi kan nggak gitu apa adanya begini, repot. Bagi yang sudah nggak ada masalah tentang keuangan, nomor 1 taklim, baca. Tapi kalau masih ada persoalan dengan masalah nafkah, cari nafkah. Ihris ala mayan fa'uk. Artinya nggak boleh ada waktu kosong. Apa saja yang bermanfaat lakukan. Ini kerja enggak, apain enggak, apain baca deh. Zikir kayak apa kayak, pokoknya jangan ada yang kosong. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan billah kepada Allah. Kalau ihris ala, kalau wasta'in bi, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan loyo, jangan lemah. Ta'jiz itu jangan lemah, jangan nggak berdaya jadi orang itu. Jangan jadi kaum rebahan. Ta'jiz. Apa itu? Salah sama. Wala ta'jiz. Bisa juga wala ta'jiz yang lain. Ta'jaz ya? Dari a'jaza yu'jizu sebenarnya. A'jaza yu'jizu artinya lemah. Sama juga bisa dibawa, kadang-kadang ada bisa dibawa 2, bisa dibaca 2, bisa dibaca 3, ada kalanya. Ada kalanya sih. Ada kata-kata kata asobi atau bisa dibaca 2, 3 macam itu. Wala ta'jaz boleh. Dan janganlah merasa lemah, dan janganlah lemah. Loyo ya kalau loyo lemah mah diobati dah. Rebahan. Wa in asobaka, dan jika menimpa kepadamu syai'un sesuatu. Asoba fa'ilnya syai'un. Wa in, dan jika asobaka menimpamu syai'un sesuatu, musibah di sini atau apa saja ya. Asobaka syai'un itu asobaka syai'un, menimpa musibah ya. Menimpa sesuatu, syai'un sesuatu itu musibah di sini maksudnya. Fala takul, maka janganlah kamu bilang. Fala maka janganlah takul kamu bilang, kamu berkata. Janganlah kamu berkata. Lau anni seandainya aku fa'altu, aku mengerjakan anu. Lau
anni seandainya aku fa'altu berbuat anu, mengerjakan anu, kana kada wa kada, maka pasti begini dan begini. Kana kada wa kada, maka pasti begini. Ini orang yang ngomel, orang yang apa namanya, maido ya. Lau anni, coba kalau begini, pasti gak begini. Ngomong kayak gitu gak boleh ternyata. Lau anni seandainya aku fa'altu mengerjakan begitu, kana kada wa kada, pasti begini dan begini. Itu gak boleh begitu tuh. Udah kan udah lewat, ngapain juga percuma diomongin juga. Walakin akan tetapi kul ucapkanlah qaddarallah. Nah, sekarang udah kata-kata ini sudah alhamdulillah sudah familiar sekarang. Dikit-dikit qadarullah. Sebenarnya aslinya qaddarallah sebenarnya. Qaddarallah. Ya enggak apa-apa qadarullah juga. Qaddarallah. Allah telah mentakdirkan. Qaddara telah mentakdirkan Allah wama dan apa saja sya'a yang dia kehendaki. Sya'a itu dia kehendaki ya, sya'a yasyi'u sya'a kan insya'a kan, sya'a itu menghendaki, wama dan apapun sya'a yang dia kehendaki fa'ala pasti terjadi, fa'ala pasti terjadi. Fa'inna maka sesungguhnya, fa'inna lau, sesungguhnya kata lau itu, sesungguhnya kata seandainya itu, fa'inna karena sesungguhnya lau kalimat seandainya, kata seandainya itu taftahu bisa membuka amalas syaiton, pekerjaan setan, amalas syaiton, pekerjaan setan. Itu. Satu lagi as-sabi'u yang ketujuh, anhu dari Abu Hurairah juga, anhu darinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat, monggo. Hujibatin naru bisyahawat. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Kalimat lainnya bukan hujibat tapi huffat, artinya sama. Huffat badala hujibat, ini penjelasannya ya. Di riwayat Muslimah huffat dari badala itu mengganti kata hujibat. Wa huwa bimaknahu kedua maknanya sama. Bainahu wa bainaha hada hijab. Maknanya itu semuanya adalah penghalang. Maknanya adalah hijab. Jadi ada hujibat, ada huffat, ada hijab sama ya. Jadi faida fa'alahu dakholaha. Oke. Darinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibat terhalangi, terpagari. Hujibat itu terhalangi, terpagari. Apa yang terpagari? An-naru, neraka itu bisyahawat, dengan syahwat. Nah, neraka itu dipagari dengan syahwat. Wa hujibat jannah, dan sorga dipagari, dihalangi, bil makarih, dengan yang tidak suka, bil makarih, dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Di situ benci apa suka? Tidak suka ya. Jadi hujibat al jannah, hujibatin nar, neraka dipagar bisyahawat, dengan syahwat. Tapi wa hujibatin nar, wa hujibatil jannah, surga dipagar bil makarih, dengan ketidaksukaan. Oke, segitu aja. Sama-sama aja. Al khamisu, yang kelima sama-sama. An Aisyata radhiyallahu anhu, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha, sesungguhnya beliau, qalat, berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila dakhala, masuk al ashru, hari 10 hari terakhir, 10 hari terakhir Ramadan,
ahyal laila, beliau menghidupkan malam, wa aiqadha, dan beliau membangunkan ahlahu, keluarganya, wa jadda, dan beliau sungguh-sungguh, wa syadda, dan beliau mengikat dan beliau mengencangkan al-mitzara, ikat pinggang. Kemudian as-sadisu, yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai, ilallah, oleh Allah, minal mu'mini, daripada orang mukmin, ad-dhaif, yang lemah, wa fi kullin khairun, dan pada semuanya ada kebaikannya, ada kebaikan. Ihris, semangatlah kalian, ala ma yanfa'uk, atas apa yang bermanfaat bagimu, atau mengerjakan, boleh langsung mengerjakan apapun yang bermanfaat kepadamu. Wasta'in, dan mintalah pertolongan, billah, pada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah lemah, atau wala ta'jaz, janganlah lemah. Wa in, dan jika asobaka, menimpa kamu, syai'un, sesuatu, falatakul, maka janganlah kamu ngomong, janganlah kamu bilang, lau anni, seandainya aku, fa'altu, mengerjakan anu, kana kadza wa kadza, maka pasti begini dan begini, pasti begini dan begini, pasti begitu dan begitu. Walakin, akan tetapi, kul, ucapkanlah oleh kamu, qaddarallah, Allah telah menakdirkan, wa ma syaa, dan apapun yang Dia kehendaki, fa'ala, pasti terjadi. Fa inna, maka sesungguhnya, lau, kalimat seandainya, kalimat seandainya itu, taftahu, akan membuka amalas syaiton, perbuatan setan. Asabi, yang ketujuh, anhu, darinya, dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, hujibatin nar, hujibat, dipagari atau dihalangi, an-naru, neraka itu, bisyahawat, dengan syahwat, wa hujibat, dan dihalangi atau dipagari, al-jannah, surga, bil makarih, dengan sesuatu yang tidak disukai, makarih, bil makarih. Sebetulnya surga itu dipagar oleh, neraka itu dipagar oleh syahwat, dipagar oleh syahwat. Tapi surga dipagar oleh sesuatu yang tidak suka, sesuatu yang tidak suka. Karena yang memagari neraka itu syahwat, maka kita sering karena kita suka, sering jatuh tuh ke pagar yang, sering melabrak pagar itu, karena pagarnya enak, syahwat. Tapi kalau surga, pagarnya itu nggak, sesuatu yang tidak suka, malas bawaannya, itu pagarnya mestinya didobrak, itu yang tidak suka, itu dilawan, itu yang tidak suka. Kalau syahwat pasti jangan dilewati meskipun enak. Tapi orang kecenderungan yang enak. Ada jalan diagonal ke situ, tapi jalan yang resmi ke sebelah sini, pasti yang akan lewat orang ke situ. Ke sini lebih mudah. Itu syahwat, itu syahwat. Tapi kalau ke sini nih yang susah, malas orang, padahal surga, ngikutin aturan kan surga itu. Saya kira itu, ini masih bab al-mujahadah. Saya kira demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.